Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini aku akan bahas tentang struktur penulisan tugas akhir, di mana ini merupakan mata kuliah dari Bahasa Indonesia di semester 3 jurusan Teknik Elektro. Dan ini adalah struktur penulisan tugas akhir pada umumnya, dan juga ini digunakan ketika aku masih kuliah dulu, dan aku rasa masih sama dengan sekarang, tapi sedikit banyaknya itu ada sedikit perubahan, tapi teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebijakan dari kampus masing-masing, oke ya. Namun secara garis besar ini semua sama, nggak ada beda. Tinggal nanti kita lihat mungkin itu agak bedanya itu palingan di pembahasan gitu ya, gimana dosennya maunya, lalu penulisan halaman dan lain sebagainya. Tapi di sini tentu dibuat sebuah laporan itu ada yang namanya part awal, utama, dan akhir. Itu sama juga dengan kepala, badan, dan kaki gitu ya. Nah, di bagian awal umum banget ada judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, lalu daftar-daftarnya gitu ya. Jika ada, ini tabel gambar dan lampiran jika ada. Jika tidak juga nggak apa-apa, nggak dipaksa gitu ya. Lalu untuk halaman sampul itu memuat tentang judul, maksud penulisan tugasnya, lambangnya, ini kebetulan STEMIC Stikom Bali gitu ya. Lalu juga ada nama mahasiswa, NIM-nya, pokoknya semua yang berhubungan dengan siswa dan tempat instansi yang menaunginya gitu ya. Untuk halaman judul itu berisi tentang tulisan yang sama dengan halaman sampul, dicetak dengan warna hitam di atas kertas putih gitu. Jadi kita nggak pakai kertas warna-warni pada umumnya gitu untuk halaman judul. Tapi itu untuk persetujuan, teman-teman bisa gunakan kertas yang cantik itu, yang bling-bling itu ya, yang berisi nanti kalau pembimbing teman-teman ada 2 bisa isi pembimbing 1-2, tapi kalau cuma 1 bisa isi pembimbing satunya aja. Terus ada halaman persetujuan, ini udah ya. Lalu ada pengesahan ya, pengesahan setelah ujian. Ini juga biasanya orang-orang gunain kertas yang bling-bling gitu ya. Lalu ada pernyataan dan kata pengantar. Lalu ini udah masuk ke abstrak daftar isi, ini udah masuk ke struktur umum laporan ya. Oke, nah untuk daftar tabel gambar dan lampiran ini, teman-teman itu biasanya kita tulis sebelah kiri gitu ya, halamannya sebelah kanan. Nah, ini jika ada, jika tidak ada teman-teman juga nggak perlu juga lampirin, nanti bikin daftar gambar sih di atas ini, tapi gambarnya kosong juga nggak perlu gitu, yang perlunya aja gitu. Lalu untuk bagian utama itu ada tentang pendahuluan, isinya itu tentang latar belakang masalah gitu ya, umum sih, umum. Lalu ada perumusan masalah apa yang teman-teman angkat di sana. Terus ada tujuan penelitian, apa sih tujuan dilakukannya tugas akhir ini ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kita menggunakan kalimat pernyataan yang tegas, mengandung kekaburan dan kesimpang siuran maksud, dan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian gitu ya. Itu yang menjadi tujuan. Lalu ada ruang lingkup dan metode penelitian. Untuk metodenya teman-teman sesuai dengan arahan dosen ya. Kalau misalnya mereka minta metodenya gimana, teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang sesuai di panduan gitu. Next ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini umumnya itu tentang teori dasar sih. Teman-teman harus hati-hati dalam mengambil teori dasar. Teman-teman jika mau ambil sebuah pernyataan dari buku atau kalimat seseorang, teman-teman harus cantumin, karena nantinya takut dikira plagiat atau kegiatan teman-teman itu dikira plagiarism gitu. Jadi ini krusial banget sih masalah sekarang ini untuk masalah plagiat ini gitu ya. Lanjut itu ada di analisa dan perancangan sistem. Jadi di bab 3 itu bisa teman-teman keluarkan analisa, lalu perencanaannya gimana, dan lalu gimana implementasinya di bab 4 gitu. Dan ini saling berkaitan sih menurutku. Jadi di sini teman-teman bisa gambarkan apa yang terjadi gitu ya, langkah per langkahnya gimana gitu ya. Bisa juga tampilin itu apa aja hasil-hasilnya itu di sini. Dan terakhir ada kesimpulan gitu ya. Nah, untuk kesimpulan ini diperbolehkan ya, pembahasan ini
diperbolehkan di bab 3 dan 4. Dari kesimpulan 3 dan 4 itu kita tarik kesimpulan, kita tag di kesimpulan di bab 5 dan lanjut ke saran. Nah, untuk bagian akhir itu ada daftar pustaka, lampiran itu umum ya. Nah, dan ini juga ada dibahas tentang format dan teknik penulisan tugas akhir. Pengetikannya gimana, bahan kertasnya apa, sampai sedetail itu sih menurutku ya, pakai A4, dan pengetikannya gimana, marginnya apa, jenis huruf, Time New Roman, ukuran fontnya, nama penulis itu diatur. Teman-teman harus sesuaikan juga ya per masing-masing kampus, karena bisa jadi beda, bisa jadi sama gitu. Lalu spasinya, untuk penggunaan spasi, setiap kita penulisan itu tuh spasinya berapa aja gitu. Lalu juga ada bahasanya apa, apakah formal atau gimana. Lalu juga ada pengetikan kata penting atau bahasa asing, itu dicetak garis bawah kah atau cetak miring, itu kita lihat. And then di abstrak, di sini ada pembahasan tentang abstrak ya, pengertian abstraknya gimana, panjang isi abstrak, penulisan babnya. Lalu halaman, nah ini menurutku sih juga banyak yang salah sih, karena nggak sesuai dengan panduan gitu. Jadi panduannya gimana ya gimana, nggak ada yang salah, mau di atas kanan, kiri kanan, kanan bawah, kanan atas, nggak ada yang salah sih sebenarnya, sesuai aja dengan panduan. Lalu ada bagian inti dan penulisan daftar pustaka terakhir, dan ini ya kaidah-kaidah untuk penulisan daftar pustakanya, pengutipan, lalu judul dan nomor. Nah, ini ada juga sih contoh-contohnya gitu ya, untuk tampilannya gimana. Ini tepi kertas. Ini untuk margin-marginnya gitu ya. Ini untuk sampulnya gini, kurang lebih gitu ya. Lalu ini untuk persetujuan, ini untuk persetujuan juga, ini untuk pengesahan gitu, ditabelin gini, nanti ada tanda tangan, tanda pengesahan. Lalu ada pernyataan, lalu ada kata pengantarnya apa, abstraknya gimana gitu ya, daftar isinya, next ke daftar tabelnya jika ada, gambar jika ada, lampiran jika ada, dan daftar pustaka seperti ini gitu. Oke, aku harap ya teman-teman setelah lihat video ini sedikit paham itu tentang struktur penulisan. Namun jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin demikian ya video kita tentang struktur penulisan tugas akhir. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.